Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kamu pernah merasa berbeda dari orang-orang di sekitarmu? Apakah kamu bertanya-tanya mengapa sering merasa sendiri tanpa teman atau hubungan? Dalam Islam, ada kelompok khusus yang sering disebut sebagai orang-orang terpilih. Mereka diberkahi dengan kualitas unik dan wawasan spiritual yang mendalam. Tidak jarang, mereka menjalani jalan hidup yang sunyi. Namun, mengapa hal ini terjadi? Jika direnungkan, kesendirian kita bukanlah tanda kelemahan atau kesialan, melainkan merupakan indikasi mendalam dari tujuan unik kita dan hubungan ilahi yang kita miliki. Hari ini, saya akan membahas 7 alasan mengapa kita, orang-orang terpilih, sering mendapati diri kita sendiri. Alasan-alasan ini berakar kuat pada ajaran Islam dan memberikan sudut pandang untuk memahami kesendirian ini. Bab 1. Hubungan kita yang kuat dengan Allah. Pernahkah kamu merasa disalahpahami oleh orang-orang di sekitarmu karena imanmu yang mendalam? Bagaimana kamu menghadapi situasi seperti itu? Pengalaman ini adalah hal yang umum bagi banyak orang-orang terpilih. Salah satu alasan utama mengapa orang-orang terpilih sering menyendiri adalah karena hubungan kita yang kuat dengan Allah. Al-Quran menyatakan, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku." Pengabdian mendalam kepada Allah seringkali membuat kita memprioritaskan hubungan dengannya di atas hubungan duniawi. Akibatnya, terkadang sulit menemukan orang lain yang memiliki tingkat komitmen yang sama terhadap iman mereka. Hubungan ini membawa kedamaian dan kebahagiaan yang luar biasa, emosi yang mungkin tidak selalu kita temukan dalam hubungan manusia. Kesendirian kita, oleh karena itu, bukanlah beban, melainkan bukti dari keimanan kita yang teguh dan dedikasi kita untuk beribadah. Selain itu, hubungan spiritual yang mendalam ini memancarkan energi unik yang dapat dirasakan oleh orang lain, seringkali menyebabkan jarak yang tidak disengaja dari mereka yang tidak dapat menyamai frekuensi kita. Pertimbangkan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Keimanan beliau yang kokoh kepada Allah membuatnya berbeda dari kaumnya, sehingga ia berdiri sendiri melawan penyembahan berhala. Kesendirian beliau bukanlah tanda kelemahan, tetapi cerminan dari hubungan mendalamnya dengan Yang Maha Kuasa. Contoh ini menunjukkan bagaimana hubungan yang kuat dengan Allah dapat menyebabkan isolasi, tetapi juga memberikan kedamaian batin dan kekuatan yang tiada tara. Bab 2. Standar moral kita yang tinggi. Pernahkah kamu merasa terisolasi karena memilih untuk tetap berpegang pada nilai-nilaimu? Apa yang membantumu tetap kuat? Perasaan isolasi ini seringkali muncul karena komitmen kita terhadap standar moral yang lebih tinggi. Alasan lain untuk kesendirian kita terletak pada standar moral dan etika yang tinggi. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya." Komitmen kita untuk menjalani kehidupan dengan integritas dan kebenaran membuat kita sulit terhubung dengan orang lain yang mungkin tidak memiliki nilai yang sama. Usaha kita untuk mencapai kesempurnaan dalam karakter seringkali membuat kita menjauh dari lingkungan dan hubungan yang dapat mengkompromikan prinsip-prinsip kita. Dedikasi ini untuk menjaga integritas moral kita adalah salah satu ciri khas orang-orang terpilih. Dapat menyebabkan kesendirian, tetapi juga menumbuhkan rasa kekuatan batin dan kejelasan. Selain itu, cahaya dan keaslian kita dapat membuat mereka yang tidak hidup dalam kebenaran merasa terintimidasi, sehingga mereka cenderung menghindar dari membentuk hubungan yang lebih mendalam. Ambil contoh Imam Malik yang tetap teguh pada prinsipnya meskipun menghadapi penganiayaan.
Dedikasinya pada kebenaran dan keadilan sering membuatnya terisolasi, tetapi dia tetap tegar, menunjukkan bahwa komitmen sejati pada nilai-nilai seseorang seringkali disertai dengan kesendirian. Hal ini menunjukkan bagaimana menjaga standar moral yang tinggi dapat menyebabkan isolasi, tetapi juga menumbuhkan kekuatan batin dan kejelasan. Jadi, komitmen kita pada standar moral yang lebih tinggi seringkali mengisolasi kita, tetapi juga membangun kekuatan batin dan kejelasan kita. Sama seperti standar moral kita yang membedakan kita, ketidakmauan kita terhadap hubungan yang dangkal juga berkontribusi pada kesendirian kita. Bab 3. Ketidakmauan kita terhadap hubungan yang dangkal. Apakah kamu merasa sulit terhubung dengan orang lain pada tingkat yang lebih dalam? Bagaimana kamu menavigasi lingkungan sosial yang dangkal? Bagi orang-orang terpilih, hubungan yang dangkal seringkali terasa tidak memuaskan. Selain standar moral yang tinggi, kita juga memiliki ketidakmauan terhadap hubungan yang dangkal. Kita mencari hubungan yang dalam dan bermakna yang melampaui interaksi permukaan. Al-Quran menasihati, "Dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari dengan mengharap keridhaannya." Quran Surat Al-Kahfi ayat 28. Pencarian akan hubungan yang tulus ini seringkali menghasilkan hubungan yang lebih sedikit, tetapi lebih mendalam. Pendekatan selektif kita terhadap hubungan bukanlah tanda kesombongan, melainkan keinginan akan keaslian dan kedalaman. Kesendirian kita menyoroti preferensi kita terhadap kualitas dibandingkan kuantitas dalam interaksi sosial. Kehadiran hal-hal yang dangkal dapat melelahkan bagi kita, karena kita berkembang dalam keterlibatan yang bermakna dan memperkaya jiwa. Ketidakmauan kita terhadap hubungan yang dangkal memastikan bahwa kita mencari keaslian dan kedalaman dalam hubungan yang secara alami menghasilkan hubungan yang lebih sedikit tetapi lebih bermakna. Bab 4. Fokus kita pada perbaikan diri. Pernahkah kamu memilih kesendirian untuk fokus pada pertumbuhan pribadi? Manfaat apa yang kamu rasakan? Banyak orang-orang terpilih menemukan bahwa kesendirian memberikan lingkungan yang sempurna untuk perbaikan diri. Selain itu, fokus kita pada perbaikan diri dan pertumbuhan pribadi seringkali berkontribusi pada jalan hidup yang menyendiri. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, meskipun pada keduanya ada kebaikan. Bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah merasa lemah." Kita terus-menerus berusaha untuk menjadi lebih baik secara spiritual, mental, dan fisik. Fokus ini seringkali membutuhkan kesendirian dan refleksi yang membuat sulit untuk mempertahankan kehidupan sosial yang sibuk. Kesendirian kita adalah tanda dari komitmen kita untuk pengembangan diri yang berkelanjutan. Selain itu, masa kesendirian ini memungkinkan kita untuk menyembuhkan luka dan trauma masa lalu, mengubah rasa sakit menjadi kebijaksanaan dan kekuatan. Pada saat inilah kita mempersiapkan diri untuk hubungan masa depan yang benar-benar selaras dengan esensi kita. Kehidupan Syekh Abdul Qadir Jailani adalah bukti akan hal ini. Beliau menghabiskan bertahun-tahun di alam liar untuk fokus pada pemurnian diri dan pertumbuhan spiritual sebelum kembali ke masyarakat untuk berbagi kebijaksanaannya. Contoh ini menunjukkan bagaimana fokus pada perbaikan diri dapat menyebabkan isolasi, tetapi juga menghasilkan pertumbuhan pribadi dan spiritual yang mendalam. Bab 5. Sensitivitas kita terhadap energi negatif. Apakah kamu merasa sering menarik diri dari lingkungan yang negatif? Bagaimana kamu melindungi kedamaianmu? Orang-orang terpilih seringkali menemukan bahwa mereka sangat peka terhadap energi negatif. Peka terhadap energi di sekitar mereka, orang-orang terpilih juga sangat sensitif terhadap energi negatif dan lingkungan yang beracun. Al-Quran menyatakan, "Wahai orang-orang yang beriman,
Bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Quran Surat At-Taubah ayat 119. Secara naluriah, kita menghindari hal-hal negatif dan mencari lingkungan yang mendukung pertumbuhan positif dan spiritual. Sensitivitas ini sering membuat kita menjauh dari pengaruh dan hubungan negatif yang menguras energi kita. Kesendirian kita mencerminkan keinginan untuk melindungi kedamaian batin dan kesejahteraan kita. Sensitivitas yang meningkat terhadap energi ini memungkinkan kita untuk menjaga kemurnian spiritual dan fokus pada misi ilahi kita. Renungkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang menjaga kemurnian iman meskipun dikelilingi oleh pengaruh negatif di Mesir. Kemampuannya untuk tetap setia pada nilai-nilainya bahkan dalam isolasi adalah contoh yang kuat. Hal ini menunjukkan bagaimana sensitivitas terhadap energi negatif dapat menyebabkan kesendirian, tetapi juga membantu menjaga integritas spiritual dan kedamaian batin. Bab 6. Misi ilahi kita. Apakah kamu merasa terpanggil untuk tujuan yang lebih tinggi yang membedakanmu? Bagaimana kamu tetap fokus pada misi tersebut? Banyak orang-orang terpilih merasakan tujuan yang kuat yang membimbing tindakan mereka. Selain itu, banyak orang-orang terpilih merasa memiliki misi atau tujuan ilahi dalam hidup mereka. Al-Quran menyatakan, "Dan aku telah memilihmu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan." Quran Surat Toha ayat 13. Rasa tujuan ini sering mengharuskan kita untuk menempuh jalan yang jarang dilalui dan fokus untuk memenuhi peran unik kita. Kesendirian kita memberi ruang dan kebebasan untuk mengejar misi tersebut tanpa gangguan. Kesepian kita adalah hasil dari dedikasi kita pada panggilan ilahi kita. Selain itu, alam semesta mempersiapkan kita selama masa-masa isolasi ini, menyelaraskan kita dengan esensi sejati dan tujuan hidup kita, memastikan bahwa kita siap untuk menjalankan peran terpilih kita dengan efektif. Kehidupan Nabi Muhammad SAW adalah contoh utama. Waktu beliau yang dihabiskan di Gua Hira, jauh dari gangguan masyarakat, sangat penting untuk menerima wahyu pertama dan mempersiapkan misi kenabiannya. Hal ini menggambarkan bagaimana kesendirian dapat menjadi esensial untuk mempersiapkan diri menjalankan misi ilahi. Misi ilahi kita sering membutuhkan kesendirian untuk persiapan dan penyelarasan dengan tujuan sejati kita. Bab 7. Kedamaian batin kita. Apakah kamu menemukan ketenangan dalam kesendirian? Bagaimana hal itu membantumu terhubung dengan imanmu? Banyak orang-orang terpilih menemukan bahwa kesendirian adalah sumber kedamaian batin yang besar. Terakhir, orang-orang terpilih sering menemukan kedamaian batin yang mendalam dalam kesendirian mereka. Nabi Muhammad SAW sering mencari kesendirian untuk refleksi dan doa. Kedamaian batin ini adalah anugerah yang memungkinkan kita menjalani hidup dengan ketenangan dan ketangguhan. Kesendirian kita bukanlah beban, melainkan sumber kekuatan dan ketenangan. Ini memungkinkan kita untuk terhubung lebih dalam dengan Allah dan tetap teguh dalam iman kita. Perjalanan kita yang penuh kesendirian adalah kesempatan untuk penemuan diri dan evolusi spiritual. Mengubah kesepian kita menjadi alat pertumbuhan yang kuat yang mempersiapkan kita untuk hubungan yang benar-benar selaras dengan jiwa kita. Renungkan contoh para sahabat Nabi yang sering menyendiri untuk beribadah dan menemukan kedamaian serta kekuatan dalam pengabdian mereka. Contoh ini menunjukkan bagaimana kesendirian dapat membawa kedamaian batin dan kekuatan spiritual, mempersiapkan kita untuk hubungan yang lebih mendalam di masa depan. Dengan demikian, kedamaian batin yang kita temukan dalam kesendirian memperkuat hubungan kita dengan Allah dan mempersiapkan kita untuk hubungan yang bermakna. Jika kamu ingin pesan ini menjangkau lebih banyak Muslim, sebarkan dan bagikan kepada yang lain. Dukunganmu pada saluran ini sangat berarti. Jika kamu membaca hingga akhir, tulis pada kolom komentar, "Kesendirian adalah kekuatanku. Tetaplah kuat, tetaplah teguh." Sampai jumpa di video
berikutnya. Jika kamu belum menontonnya, pastikan untuk melihat video kami tentang 7 tanda dan hubungan yang perlu dihentikan, bahkan jika itu keluargamu atau teman. Memahami tanda-tanda ini sangat penting untuk melindungi iman dan kesejahteraan mentalmu. Dalam video tersebut, kami membahas perspektif Islam tentang mengenali dan mengakhiri hubungan beracun, memberikan panduan untuk mempertahankan hubungan yang sehat. Jangan lewatkan pengetahuan penting ini. Tonton sekarang dan ambil langkah pertama menuju kehidupan yang lebih sehat dan selaras secara spiritual. Tetaplah mengikuti dan tetap diberkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.